Alright guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayeli. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you're di crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Jadi di update kali ini kita akan ngebahas tentang non-farm payroll ya. Jadi salah satu indikator penting untuk makroekonomi, terutama dari United States of America. Jadi sebenarnya pembahasan kali ini mungkin kita akan sedikit ngebahas lebih spesifik ya, mungkin ke arah non-farm payroll dan data pengangguran serta apa sih dampaknya terhadap market crypto itu sendiri. Nah sebenarnya mungkin nanti di tengah-tengah kita juga akan sisipkan opini saya pribadi terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini. Nanti mungkin entah besok atau lusa kita akan ada pembahasan yang menarik juga, mungkin lebih ke arah bagaimana dampak daripada perang terhadap keadaan ekonomi dunia ya. Jadi saat ini kelihatannya lagi ngetren banget nih ya, Taiwan China itu lagi tegang ya, mereka lagi mau perang. Terus ada Rusia dengan Ukraina juga lagi perang. Terus ada Amerika Serikat beserta dengan sekutu-sekutunya yaitu NATO yang juga mau ikut-ikutan. Jadi apa nih dampaknya nih? Sebenarnya kenapa nih mereka panas-panasan begini ya? Padahal kita semua tahu bahwa semua itu harusnya lebih cinta damai daripada cinta perang, atau daripada terjadi pepecahan atau peperangan. Jadi ya itu pembahasan buat nanti ya. Kali ini kita akan bahas untuk non-farm payroll-nya dulu. Jadi guys, besok itu jam 7:30 malam akan ada rilis data non-farm payroll. Ini adalah salah satu indikator penting untuk makroekonomi bagi suatu negara. Kenapa? Karena non-farm payroll itu hubungannya adalah dengan ketenaga kerjaan ya, atau kita bisa bilang adalah salah satu saat ini indikasi yang katanya meredefine daripada si GDP ya. Jadi GDP atau dari resesi ekonomi. Jadi kemarin kan kita udah tahu nih beberapa kali Joe Biden dan kawan-kawan itu ngomong bahwa Amerika tuh nggak masuk resesi ekonomi gitu. Dan saya doing research dan memang sih saat ini kalaupun kita katakan sedang ada resesi ekonomi di US sendiri tuh mereka nggak kelihatan guys ya. Jadi kayak istilahnya mungkin kalian pernah ngerasain kayak datang ke mall ya jam 1 siang atau jam 2 siang itu tuh parkirannya tetap rame gitu loh. Jadi apakah ini artinya resesi gitu ya? Kalau misalkan resesi harusnya kan buying powernya masyarakat tuh seharusnya menurun. Tapi kenapa mereka tetap bisa aktif berbelanja? Ibaratnya seperti itu. Nah, oleh karena itu ini adalah salah satu data yang cukup penting yang kita perlu perhatikan terkait dengan pergerakan dari market cryptocurrency juga. Jadi kalau teman-teman investor market crypto atau investor terutama investornya saham itu penting banget nih, perlu kalian perhatikan ya. Jadi ada dua. Yang pertama itu non-farm payroll ya. Ini ketenaga kerjaan ya. Jadi kayak seberapa banyak istilahnya yang kebagian ya kita bisa bilang kebagian pekerjaan lah gitu ya. Plus di sini ada juga unemployment rate ya. Yang menarik adalah non-farm payroll-nya itu diperkirakan forecast-nya itu turun ya sampai ke 250.000. Nah, ini perlu diperhatikan guys. Jadi ini hubungannya itu sebenarnya penambahan pekerjaan kalau nggak salah ya. Jadi previousnya itu 372.000 dan berdasarkan data statistik itu 250.000. Kalau misalnya besok ternyata rilisnya itu 275.000 atau 300.000. Di sini nanti aktualnya bakal kelihatan warna hijau, yang artinya itu sebenarnya kalau menurut data ya, berdasarkan data yang ada di sini itu harusnya positif buat dolar. Nah, cuman kita harus tahu ya, kita juga harus ngelihatnya tuh dari kacamata yang lebih luas ya. Dalam arti kita lebih lihat dengan sudut pandang yang lebih luas gitu. Intinya tetap yang namanya turun angkanya dari 372.000 entah itu jadi 300.000 atau jadi 275.000 or maybe 285.000 itu tetap kita bisa katakan istilahnya negatif gitu ya. Dalam artian di sini yang mereka gaungkan itu adalah kita tuh nggak masuk resesi karena mereka ngelihat data ketenaga kerjaan atau pengangguran itu masih fine-fine aja ya. Dalam artian people masih punya pekerjaan dan harusnya mereka masih punya daya beli ya, istilahnya untuk berbelanja. Otomatis kalau mereka bisa belanja itu kan bisa menstimulate kondisi ekonomi, dan otomatis kalau misalkan ya mereka fine-fine aja, mereka bisa belanja, bisa spending duit banyak dan lain sebagainya, ya berarti nggak ada masalah gitu, ya kan? Bagi mereka seperti itu. Padahal kita tahu nih ceritanya dari segi data inflasinya itu udah tinggi ya, dalam arti udah ada beberapa bahan-bahan makanan mungkin, atau ya kita di Indonesia sendiri juga terasa guys ya. Apalagi di Amerika saat ini yang angkanya 9,1%. Di Indonesia aja itu baru 4% loh kenaikannya. Kebayang nggak kalau kita naik dari 4% jadi 9%? Wah, itu kacau sih guys ya. Dalam arti bensin
mungkin akan lebih tinggi dari belasan ribu. Saat ini kita ngelihat bensin Pertalite, Pertamax itu mungkin belasan ribu masih dapat. Mungkin nanti bisa di atas 20.000 guys ya. Plus kita juga tahu mungkin nanti akan terkena dampak itu adalah seperti bahan baku, let's say beras, telur dan lain sebagainya. Karena ingat loh guys, itu yang namanya telur diambil dari peternakan ya, peternakan ayam, dibawa misalkan dari daerah gitu ya ke Jakarta, itu kan pakai transportasi itu kan pakai gasolin, pakai bensin. Otomatis kalau bensinnya naik ya udah pasti harga telurnya juga naik karena cost-nya itu naik guys ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi non-farm payroll unemployment rate sebetulnya kalau kita ngomongin mereka bilang ya, waktu itu kan mereka bilang istilahnya kita fine-fine aja kok. Nah, ini sebenarnya menurut pandangan saya, yang namanya non-farm payroll atau unemployment rate itu biasanya dampaknya itu adalah maksudnya terdampaknya itu seperti efek domino ya. Jadi kalau misalkan mereka naikkan suku bunga itu baru terasanya 2-3 bulan. Ini saya udah pernah bahas juga di video yang lalu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin mau bisa mampir ke video-video yang sebelumnya, saya pernah sharing tentang kondisi fundamental ya. Di sini ada banyak banget saya pernah sharing soal hal tersebut. Yang pasti kalau misalkan kenaikan suku bunga itu terjadi biasanya beberapa waktu setelahnya. Nah, mungkin yang lebih mudah kita juga bisa lihat ya, St. Louis. Oke, kita lihat dari sini aja. Nah, ini adalah effective fund rate ya. Jadi kalau kita lihat nih posisinya, ini kan ada kenaikan suku bunga ya. Biasanya kalau misalkan kenaikan suku bunga, apa sih yang terjadi gitu? Kita lihat deh misalkan pada tahun 2007 ya, Desember 2007. Itu ada kenaikan suku bunga. Kemudian di tahun 2001 ya. Ini memasuki resesi ekonomi ya. Kenaikan suku bunganya itu di tahun 2004. Nah, kita coba lihat unemployment rate. Nah, ini kita coba buka ya teman-teman ya. Sorry banget saya belum prepare karena nggak kepikiran sih tadi bakal ngomongin soal ini gitu ya. Nah, ini 2004 kalau kalian lihat ya, memang penganggurannya turun, tapi setelahnya itu spike guys. Ya, jadi kenaikan suku bunga mempengaruhi resesi ekonomi. Ini untuk yang diarsir itu ya, itu adalah kondisi di mana kalau dikatakan di sini indikasinya resesi ekonomi gitu ya. Nah, pada saat resesi masuk, artinya kan GDP dua kuartal berturut-turut itu decline, dan setelahnya kita lihat angka penganggurannya baru meningkat. Jadi bukan berarti sebetulnya ini bisa dijadikan sebagai acuan utama gitu. Kalau misalkan penganggurannya baik-baik aja kok, berarti kita nggak resesi. Bukan gitu masalahnya. Kalau misalkan memang sebagian kalangan meyakini bahwa resesi itu sudah terjadi, berarti efek dominonya itu adalah beberapa bulan mendatang gitu. Jadi makanya besok ini rilis data bakal penting banget, bakal mempengaruhi market secara keseluruhan, baik itu forex market, gold, commodity maupun crypto market itu sendiri. Ya, jadi kalau kalian baca di sini, what happens if NFP is positive? Positive NFP numbers are good for the economy and thus ya, investors will buy US dollars anticipating a stronger economy in the future. A worse than expected NFP often leads to falling US dollar as investors sell their US dollars. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, seandainya nanti NFP-nya negatif, ya, terus kita lihat dolarnya turun, jangan bingung kalau kita ngelihat Bitcoin-nya juga ikut turun. Ya, kenapa? Karena sebetulnya ini akan dampaknya tuh ya, istilahnya kalau bagi para pelaku pasar nih, kalau saya istilahnya berpikir sebagai seorang investor dengan dana besar, anjir, wah turun nih ternyata data penganggurannya. Wah, kalau kayak gini sih berarti sebenarnya dalam waktu dekat sebetulnya kita mungkin akan resesi nih. Nah, dengan statement seperti itu aja, istilahnya mereka kan udah bisa kepikiran nih, wah kalau misalkan turun kayak begini, gawat nih kalau begini ceritanya. Ada kemungkinan the Fed istilahnya akan menilai bahwa iya ini udah masuk resesi ekonomi. Dan kalau misalkan nanti udah dikatakan nih bener nih confirm kan kita masuk resesi, berarti pertimbangannya adalah para pelaku pasar mungkin akan lebih sedikit berbelanja. Mereka akan lebih prefer untuk pegang cash atau mungkin aset-aset yang bisa dijadikan sebagai safe haven seperti gold misalnya. Alright, so itu akan menjadi satu faktor yang akan berpengaruh terhadap pergerakan market besok. So everybody stay safe, don't overtrade, don't over risk your trade ya, jangan terlalu banyak
transaksi dulu ya. Make sure kita lihat besok rilis datanya seperti apa, apakah negatif, apakah positif. Kita lihat dulu reaksi pasar, baru kemudian kita juga ikut bereaksi. Alright, so I think that's it. Thank you so much everybody. God bless everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers. Bye bye.